Di tengah dunia yang makin dipenuhi ketegangan antara manusia, kutukan, dan para ras lain, Chapter 12 Jujutsu Kaisen Modulo membuka babak baru yang jauh lebih gelap. Setelah berbagai insiden misterius di Tokyo, muncul laporan bahwa para karian, makhluk dari Shimuria, diduga dibunuh manusia tanpa alasan jelas. Tuduhan ini memicu kesalahpahaman besar, apalagi Tokyo kini dikenal sebagai kerajaan yang tidak manusiawi, wilayah di mana ribuan kutukan berkumpul setelah operasi besar-besaran bernama pembersihan. Kondisi semakin tidak stabil, dan satu kesalahan kecil saja cukup untuk menyalakan kembali api konflik antara dua ras yang seharusnya bekerja sama. Di balik kekacauan itu, para penyihir dan Shimurian mulai menyadari bahwa kutukan dan karian memiliki kesamaan yang jauh lebih dekat dari yang diperkirakan. Bahkan beberapa kutukan tampak merespons para Shimurian seolah mereka adalah sekutu alami. Situasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai justru berubah menjadi bencana ketika seorang penyihir radikal menembak salah satu Shimurian penting. Amarah pun pecah, teknis damai runtuh, dan muncul ancaman baru bernama Dabura, sosok kelas spesial yang menutup bab ini dengan cliffhanger besar. Dengan tensi yang sudah melampaui batas, perang sepertinya hanya tinggal menunggu detik berikutnya. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Chapter 12 manga Jujutsu Kaisen Modulo sangat menarik karena semuanya mengarah pada satu hal. Perang besar tampaknya akan segera dimulai. Chapter ini berjudul, Kerajaan yang Tidak Manusiawi, mengacu pada apa yang tampaknya menjadi wilayah baru bagi para kutukan. Dan seperti biasa, kita langsung dibawa ke pembukaan dengan kalimat. Tepat ketika jalan menuju koeksistensi mulai terlihat, ceritanya berlanjut setelah pesta takoyaki dan kejadian dari chapter sebelumnya, ketika tetua kaum Shimurian menyatakan bahwa orang-orang Jepang diduga telah membunuh para karian. Cerita dibuka dengan pertanyaan Usami, apa benar kita sudah membunuh para karian? Jabaroma menjawab, ya, banyak dari mereka mengatakannya dengan penuh keyakinan. Usami menyangkal, merasa ada kesalahan, karena tidak ada bukti keberadaan karian di bumi. Namun Yaroma menjelaskan bahwa air mata dari mata ketiga para Shimurian membuktikan bahwa mereka menyaksikan kematian salah satu karian, dan itu terjadi di Tokyo. Mendengar hal itu, Mino langsung terkejut, begitu juga Usami yang mulai memahami apa yang sedang terjadi. Cerita kemudian berpindah ke misi gabungan Yuka, Tsurugi, dan Maru. Tsurugi menjelaskan bahwa roh kutukan hanya muncul di Tokyo. Maru sempat terkejut sebelum Yuka memberikan konteks. Setelah Game of Sacrifice, pemerintah mengumumkan secara publik bahwa roh kutukan hanya ada di Tokyo, meski pernyataan itu sebenarnya bohong. Tsurugi menambahkan bahwa mereka membuatnya seolah-olah benar dengan memusatkan aliran energi ke Tokyo, tempat yang jarang dikunjungi manusia. Yuka menegaskan bahwa kemunculan kutukan di luar Tokyo tidak nol, hanya sangat kecil. Kemudian kita melihat Yuka menempelkan sebuah kertas pada sebuah objek aneh di sebuah rumah kecil. Tempat itu sangat mirip dengan lokasi penyimpanan jari Sukuna dulu. Meski belum disebutkan secara langsung, jelas ada keterkaitan antara tindakan mereka dengan fenomena seputar jari Sukuna. Yuka juga menjelaskan bahwa bahkan di Kyoto, menjaga barrier pelindung sangat penting. Tsurugi menambahkan bahwa saat ini sedang berlangsung pembersihan besar. Maru yang kebingungan bertanya apa itu, dan Yuka menjelaskan, sebuah proses pembersihan rutin untuk mencegah kutukan meluap keluar dari Tokyo. Pada momen seperti ini, barrier biasanya menjadi tidak stabil. Tsurugi kemudian mengatakan bahwa biasanya siswa tidak dipanggil untuk membantu pembersihan. Maru bertanya apakah roh kutukan benar sekuat itu, dan Yuka mengatakan bahwa kekuatan mereka sangat bervariasi dan jauh lebih tidak terduga dibanding para penyihir. Setelah itu kita diperlihatkan Tokyo yang kini tidak berpenghuni, kerajaan tidak manusiawi, sebuah wilayah yang dipenuhi kutukan dari berbagai bentuk, bahkan ada kutukan yang bisa terbang. Wilayah ini sangat berbahaya, tetapi berkat barrier yang dibuat para penyihir, kutukan-kutukan ini tetap terkurung dan jumlahnya perlahan menurun berkat pembersihan besar. Meski begitu, daerah ini tetap terasa sangat mengancam. Kita lalu berpindah ke dua penyihir yang sedang melakukan pembersihan. Salah satu dari mereka menjatuhkan seekor kutukan dan bangga berkata, "Mantap, 10 poin untukku." Temannya protes, bilang itu cuma 5 poin, karena ukurannya sama seperti yang ia kalahkan sebelumnya. Penyihir ini ternyata adalah orang yang sejak awal menentang bangsa alien.
Mereka sempat berdebat kecil soal ukuran kutukan sebelum akhirnya melanjutkan tugas ke gedung berikutnya. Temannya menggoda, "Jangan bilang kamu takut," tapi dia membalas, "Bodoh, pembersihan indoor butuh minimal 2 orang. Itu aturan." Saat masuk ke dalam gedung, mereka melihat sekumpulan kutukan mirip kelelawar, lalu menyadari ada sesuatu yang diseret di atas mereka. Tangan-tangan hitam tampak mengarah ke sebuah pintu, menandakan ada sesuatu yang janggal. Mereka perlahan membuka pintu, dan menemukan sebuah pemandangan mengerikan. Seseorang terdengar berkata, "Anak baik, dari mana kau datang? Sudah banyak yang kau lalui ya?" Ternyata ada seorang Simurian bersama sebuah kutukan, sebuah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Para penyihir terkejut dan berseru, "Simurian?" Cerita kemudian kembali ke Mino dan Usami yang baru memahami situasinya. Mino berkata, "Jadi para karian itu sebenarnya adalah roh kutukan?" Usami menjawab, "Tidak, sepertinya para karian memiliki tubuh fisik. Mereka adalah bentuk kehidupan yang secara fisik hampir tidak bisa dibedakan dari roh kutukan. Sementara itu, roh kutukan sendiri merupakan entitas spiritual yang sangat mirip dengan karian." Mendengar hal ini, seseorang segera memberi perintah, "Segera beritahu semua orang. Hentikan ritual purifikasi besar. Kita berangkat menuju Tokyo." Di saat yang sama, Jabaroma yang juga berada di tempat itu ikut bicara, "Kami akan ikut berangkat." Lalu Kurosu menambahkan, "Sebaiknya kita singgah dulu ke Naunas. Kalau melompat dari sana, kita bisa sampai lebih cepat." Adegan kemudian berpindah ke Tsurugi. Ia menjelaskan bahwa mengganti label pada suatu objek itu mudah. Yang harus benar-benar diperhatikan adalah objek terkutuk yang dipasang sebagai jangkar perlindungan. Seiring waktu, sifat sebuah objek terkutuk dapat berubah. Amulet yang awalnya ditujukan untuk menolak energi buruk bisa saja justru menjadi pemicu datangnya energi jahat. Maru mengangguk mengerti. Jadi memahami perubahan-perubahan seperti itu juga bagian dari tugas seorang penyihir, katanya. Melihat reaksi Maru yang tampak bersemangat, Tsurugi dan Yuka berpikir bahwa ia terlihat sangat menikmati penjelasan itu. Maru langsung menegaskan, "Maaf, bukan bermaksud bercanda. Melindungi seseorang itu bukan soal status atau tujuan, itu hanyalah pekerjaan, bagian dari kehidupan sehari-hari." Tsurugi menilai pemikiran itu cukup bagus. Tsurugi kemudian bertanya, "Kalau begitu, menjadi seru itu bukan dianggap sebagai pekerjaan?" Maru menjawab, "Tidak. Sejak lahir, karian di desa menentukan siapa yang akan menjadi pejuang." Yuka menimpali, "Jadi kemampuan seseorang menjadi penyihir bisa diketahui sejak mereka masih bayi." Maru mengangguk, lalu menjelaskan, "Tidak semua karian bisa melakukannya. Karian yang satu ini telah dihormati oleh bangsa Rumel selama 2000 tahun. Dia adalah sosok yang sangat istimewa." Pernyataan itu membuat Tsurugi terkejut. 2000 tahun jelas waktu yang luar biasa panjang. Yuka menambahkan, "Tentu saja, karena dia tidak bisa mati." Maru juga menyebutkan bahwa nama kedua mereka diberikan oleh karian tersebut. Tsurugi terlihat sangat kagum sementara ia dan Yuka sama-sama berpikir, nama lengkap Maru terlalu panjang, sampai sekarang belum hafal. Di titik ini tampak jelas bahwa para Imurian dan planet Simuria masih menyimpan banyak misteri. Karian yang berusia ribuan tahun itu kemungkinan masih tinggal di planet asal Simuria. Tidak diketahui seberapa kuat dirinya, dan ini tentu membuat rasa penasaran semakin besar. Kembali ke cerita utama, Usami dan rombongannya akhirnya tiba di Tokyo. Mereka langsung melihat sebuah ledakan, tanda bahwa konflik sudah dimulai. Usami buru-buru berkata, "Kita terlambat. Serahkan ini padaku." Ia segera mengaktifkan teknik pidato terkutuk miliknya. Di sisi lain, penyihir yang tengah bertarung tampak berhasil menjatuhkan kutukan tersebut. Namun ia juga mendapat serangan dari para Imurian. Penyihir itu kemudian berkata, "Ini adalah Yakumaru." Para Imurian telah campur tangan dalam purifikasi besar. Semua unit segera berkumpul kembali. Akhirnya kita mengetahui nama karakter yang jelas akan menimbulkan banyak masalah, Yakumaru. Sayangnya bagi Yakumaru, sekelompok besar Imurian kemudian muncul dan melihat mata ketiganya yang sedang menangis. Yakumaru membela diri, tapi kalian yang menyerang duluan. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Tunggu!" dan teknik pidato terkutuk Usami aktif untuk menghentikan konflik. Yakumaru segera menyadari bahwa ini adalah kemampuan Usami. Usami mulai berbicara, "Tenanglah. Purifikasi besar dibatalkan." Yakumaru bingung dan bertanya, "Apa maksudmu?" Usami menjelaskan, "Kami tidak pernah menjelaskan dengan benar tentang roh kutukan. Kami sengaja menyembunyikan informasi tentang Jujutsu. Kelalaian itu membuat semuanya berantakan seperti ini. Kami harus mengakui kesalahan kami."
Yakumaru bertanya, apa hubungannya ini dengan pembatalan purifikasi besar? Usami menjawab, karena roh kutukan dan para karian sebenarnya hampir merupakan jenis makhluk yang sama. Pernyataan ini membuat Yakumaru terkejut. Lalu adegan berpindah ke Ozuki dan Kurosu. Kurosu mencoba menjelaskan, makhluk ini disebut roh terkutuk. Dia bukan karian. Ozuki tidak terima, jangan bercanda. Bagaimana bisa aku percaya itu? Lihat matanya, ini jelas karian. Kurosu menimpali, kalau benar dia karian, tekanan spiritual yang kau rasakan pasti jauh lebih berat. Lihat tubuhnya. Pada saat itu, para Imurian melihat bahwa tubuh makhluk yang mereka kira karian itu mulai menghilang. Ozuki terkejut sementara Kurosu menjelaskan, roh kutukan adalah wujud dari pikiran kolektif bawah sadar masyarakat Jepang. Mereka bukan karian. Meski begitu, semua orang juga mendengar suara-suara itu, kan? Kurosu mencoba menenangkan Ozuki, meminta agar dia tetap tenang. Situasinya perlahan mulai mereda, dan akhirnya kedua pemimpin kelompok, Usami dan Yabaroma, mulai berdialog. Yabaroma mengakui kesalahan mereka dan berkata bahwa terjadi pendaratan serta masuknya pasukan ke Tokyo tanpa izin, sehingga mereka menanggung tanggung jawab penuh. Usami pun ikut meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa akar masalah ini sebenarnya berasal dari sikap mereka yang terlalu waspada terhadap Shimuria dan kurangnya keterbukaan, sehingga mereka merasa perlu menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Mendengar itu, Uzuki bertanya-tanya dalam hati mengapa mereka harus minta maaf sebanyak itu. Sementara Yakumaru berpikir, apakah mereka benar-benar ingin menanggung semua kesalahan hanya untuk merendah di hadapan para pengungsi. Luka di tubuh Yakumaru masih berdenyut saat Yabaroma berkata bahwa mereka sebaiknya menghentikan pembicaraan dulu. Usami menyetujui keputusan itu dan berjanji akan menghubungi mereka lagi. Tepat setelah itu, Kurosu mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam mantelnya, dan sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi, namun ceritanya kembali beralih ke Yuka, Maru, dan Tsurugi. Di sisi lain, Yuka menjelaskan bahwa mereka sudah hampir menyelesaikan tugas terakhir. Maru mengeluh karena harus memanjat terus-menerus dan bertanya apakah tidak ada tempat yang lebih mudah. Yuka menjawab bahwa itu tidak bisa dihindari karena titik-titik yang mereka perbaiki adalah inti dari sistem barrier. Tsurugi menambahkan bahwa titik-titik itu biasanya berada di tempat yang ekstrim, sangat tinggi, sangat rendah, atau berada di area spiritual tertentu. Maru mengakui kalau semua itu terdengar rumit, dan Yuka mengatakan bahwa para penyihir memang selalu kekurangan tenaga. Tsurugi lalu menyebutkan bahwa semuanya akan lebih mudah jika para Rumel mau membantu. Maru langsung semangat dan berkata bahwa itu ide bagus. Ia yakin para prajurit Rumelianos juga akan senang bisa berguna bagi dunia. Ia bahkan berencana menyampaikan hal itu kepada semua orang ketika mereka kembali. Tsurugi setuju dengan senyum, dan Yuka mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi besok. Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Cerita kembali ke Tokyo, dan terdengar 2 kali tembakan. Ternyata tembakan itu mengenai Kurosu, bahkan salah satunya tepat mengenai jantungnya. Situasinya benar-benar mengerikan. Uzuki berteriak memanggil Kurosu dengan panik. Usami yang marah bertanya mengapa Yakumaru menembak. Yakumaru bersikeras bahwa Kurosu mencoba mengeluarkan senjata lebih dulu, sehingga ia menembak untuk berjaga-jaga. Ketegangan pun langsung memuncak. Ozuki berteriak penuh amarah bahwa ia akan membunuh semuanya. Yabaroma mencoba menahan, tapi para Rumelianos sudah terlalu terpancing. Mereka bahkan menyuruh agar Ozuki tidak dihentikan lagi. Rekan Yakumaru yang membawa katana berkata bahwa mulai sekarang mereka harus bersiap mempertahankan diri. Mino berusaha menghentikan semuanya, berteriak bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah. Usami juga bersiap menggunakan teknik bicara terkutuknya untuk menenangkan kerumunan, tapi sudah terlambat. Suara seseorang terdengar, dan ternyata itu adalah Dabura yang muncul secara tiba-tiba, mengonfirmasi bahwa ia adalah penyihir baru dengan gelar kelas spesial. Episode pun berakhir di titik kritis itu. Keadaannya benar-benar kacau. Kurosu ditembak, dan masih belum jelas apakah dia bisa selamat. Jika melihat gaya penceritaan Gege, kemungkinan kematiannya tetap ada, meski akan menjadi kematian yang terasa sia-sia. Tapi kalau itu terjadi, kematian Kurosu bisa menjadi titik tanpa kembali dalam perang ini, jika bukan berarti perang itu sendiri sebenarnya sudah dimulai. Sepertinya satu-satunya cara untuk menenangkan keadaan, meskipun hanya sementara, adalah jika ada seseorang yang bisa menyembuhkan Kurosu. Akan jauh lebih ideal jika yang melakukannya berasal dari pihak manusia, terutama seseorang yang menguasai teknik pembalikan dan mampu menggunakannya.
Mungkin ada keturunan Shocho yang bisa melakukannya, tetapi jujur saja, situasinya sudah terlihat sangat sulit. Kita juga tahu bahwa Dabura sebenarnya menentang kekerasan, tetapi ia memiliki tujuan yang sangat jelas, melindungi para Rumelian. Dan sekarang setelah Kurosu tumbang, sudah pasti Dabura akan bergerak. Tidak mengherankan jika di chapter berikutnya dia menghabisi orang yang menembak Kurosu. Menurut sudut pandang penulis, itu memang tindakan yang paling masuk akal. Namun dari sini, keadaan justru bisa jadi semakin rumit. Seperti yang sempat dibahas dalam bocoran sebelumnya, momen ini terasa sangat pas untuk kemunculan Yuji Itadori. Jika Yuji tidak muncul sekarang, situasinya akan semakin tidak terduga, apalagi kedua kubu sudah siap bertarung. Para Imurian pun terlihat sangat percaya diri karena memiliki Dabura di pihak mereka. Akan sangat keren jika Yuji muncul untuk memperkuat manusia, dan terutama jika dialah yang menyembuhkan Kurosu. Itu akan menjadi momen yang sangat epik, sebuah kemunculan luar biasa untuk menunjukkan kekuatan barunya, sekaligus menjadi pemicu untuk meredakan ketegangan. Walau begitu, setelah konflik ini terbuka, para Imurian pasti akan merasa semakin terancam jika mengetahui ada seseorang yang selevel atau bahkan lebih kuat dari Dabura. Skenario ini sangat menarik, terutama karena peluang Yuji berada di lokasi tersebut sangat besar. Mengingat dia disebut-sebut sedang bersembunyi, tempat yang paling masuk akal adalah Tokyo, wilayah yang telah lama menjadi pusat aktivitas para kutukan. Ada kemungkinan Yuji berada di sana untuk menjaga agar kutukan tidak lepas kendali. Meskipun para penyihir berusaha membendung mereka, belum tentu usaha itu efisien. Mungkin Yuji memilih menangani kutukan terkuat secara langsung. Dan jika ternyata benar ia menjadi Raja Kutukan, yang baru seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, itu akan jadi perkembangan yang benar-benar luar biasa. Selain itu, hal menarik lain dari chapter ini adalah terungkapnya fakta bahwa Karian dan para kutukan tampaknya sangat mirip. Ini sudah lama menjadi teori sejak chapter sebelumnya, tetapi melihat konfirmasi seperti ini tetap membuat penasaran. Hubungan antara kutukan dan Imurian pun belum jelas, misalnya, mata ketiga para Imurian meneteskan air mata saat kutukan mati. Kita juga melihat Ozuki dapat berinteraksi baik dengan salah satu kutukan tanpa diserang. Apakah kutukan hanya menyerang manusia dan memiliki semacam hubungan khusus dengan para Imurian? Hal ini belum pasti, tetapi hubungan tersebut bisa dimanfaatkan Majito kapan saja. Jika para Imurian mulai menganggap Mahito sebagai sosok ilahi atau sesuatu yang layak dipuja, situasinya bisa memburuk dengan sangat cepat. Belum lagi kemungkinan sebagian dari mereka mulai membenci atau takut pada manusia, dan perasaan negatif inilah yang menjadi sumber kekuatan Mahito. Dengan semua perkembangan ini, tampaknya konflik besar akan segera meledak dalam chapter-chapter berikutnya. Tinggal menunggu kemana arah ceritanya bergerak, dan sejauh ini alurnya semakin menarik. Sepakat nakama? Jadi terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.